bagi kita semua. Mohon izin untuk mempresentasikan kuliah umum pada sore kali ini dengan judul Diversitas, Potensi, dan Konservasi Anggrek Indonesia. Terima kasih kepada Pak Saifuddin dan juga jurusan Biologi Universitas Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berdiskusi, sharing wawasan, pengalaman dengan rekan-rekan adik-adik di mata kuliah orkidologi. Sebenarnya ini tantangan berat ya buat saya memberi kuliah umum karena hanya 1 jam. Sebenarnya ini mungkin beberapa teman sudah tahu kali ya, kalau saya presentasi itu kalau 1 jam itu biasanya cukup, karena apalagi ini bidang yang sangat saya sukai ya. Biasanya kalau bidang anggrek itu saya presentasi bisa melebar kemana-mana karena saking antusiasnya, tapi saya coba dalam 60 menit ke depan itu bisa memaparkan cukup banyak hal, tapi tidak semua aspek ya. Mungkin saya pilih-pilihkan saja mungkin yang nanti skupnya bisa sesuai dengan tujuan dari kuliah umum ini. Oke, kita akan mulai. Jadi dalam presentasi ini kita akan bagi menjadi 3 subbab, yaitu diversitas, potensi, dan konservasi. Jadi kita akan bicara dahulu mengenai diversitas. Jadi diversitas anggrek, khususnya di Indonesia dan anggrek dunia, itu bisa dipetakan seperti pada peta sebelah kanan ya. Sebenarnya anggrek itu bisa tumbuh di berbagai belahan dunia, kecuali di daerah gurun pasir Sahara sana, gurun Gobi, gurun yang benar-benar hanya pasir saja, dan juga tidak bisa tumbuh di Alaska, di tempat yang hanya ada bongkahan-bongkahan es. Itu saja yang tidak ada anggrek. Tetapi di bagian-bagian baik itu subtropis sampai yang tropis gurun itu anggrek pun bisa tumbuh dengan optimal. Hanya saja apabila kita coba kelompokkan, kita klasterkan, anggrek-anggrek tadi mengumpul, diversitasnya itu mengumpul pada suatu kawasan tertentu. Jadi kelimpahan anggrek yang terbanyak itu mengumpul dalam pola tertentu, dan pola itu bisa terlihat di warna hijau yang ada di peta sebelah kanan atas. Nah ini, warna hijau ini adalah pusat-pusat keragaman anggrek yang tinggi di dunia. Jadi bisa terlihat di kawasan Asia Tenggara, kemudian Madagaskar, kemudian Afrika tropis, dan juga di Amerika Selatan yang tropis. Dari berbagai kawasan tropis yang banyak dihuni oleh anggrek tersebut, kita bisa coba inventarisasi ya berdasarkan negaranya, lalu kita coba data dari database anggrek yang di dunia. Ternyata kita bisa ketahui Indonesia masuk ke dalam 5 negara dengan keragaman anggrek tertinggi di dunia. Bahkan Indonesia menempati pada posisi pertama dengan 4.100 sampai 4.200 spesies. Kemudian disusul oleh Malaysia 3.800 dan 3.900, lalu loncat ke Ekuador di Amerika Selatan dan Brazil di Amerika Selatan. Kemudian disusul juga oleh Peru 2.500 sampai 2.600 spesies anggrek di negaranya. Oleh karena itu, berdasarkan dari data 5 negara tertinggi, anggrek tertinggi ini ya, karena ini saya lihat selisihnya cukup tipis-tipis, kecuali begitu dari Peru ini ke Australia kan loncatannya sampai 1.000 ya. Jadi saya ambil 5 besar saja, 5 besar negara dengan keragaman anggrek tertinggi, lalu saya coba bagi polanya, ternyata ada 2 pola, yaitu dari negara tropis yang dihuni oleh banyak anggrek tadi, pusat masih bisa dibagi lagi menjadi 2 pusat hotspot, yaitu hotspot di Amerika Selatan dan hotspot di Indonesia maupun Malaysia. Oleh karena itu, kita bisa ketahui bahwa dengan kelimpahan keragaman anggrek yang sangat kaya, sangat besar di Indonesia, sudah selayaknya ya kita sebagai masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia memberikan fokus besar pada studi anggrek. Bentar, ini kok macet. Nah, ini hanya sekilas betapa, untuk memperlihatkan sedikit, saya hanya mencomot sedikit dari 4.000-an spesies yang ada di Indonesia ya. Saya hanya mungkin mencomot sekitar 20-an. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa saking beragamnya spesies anggrek yang ada di Indonesia, sampai bentuknya itu bisa sangat berlainan sekali, sangat-sangat berbeda, sangat-sangat ekstrim perbedaannya. Bisa dilihat ya, Acanthaepidium yang di sini bentuknya seperti
cawa seperti teko, kemudian ada yang bentuknya memiliki bibir, bunganya memiliki kantong, Paphiopedilum, ada yang bunganya seperti kipas, ini Bulbopilum section dari Bulbopilum lepidum ya. Kemudian ada para Phalaenopsis yang bentuknya seperti kupu-kupu dan sebagainya. Nah, ternyata pengetahuan masyarakat tentang anggrek itu tidak hanya dimulai dari masa-masa modern saja. Bahkan studi yang saya lakukan saat mendapatkan hibah dari IPSAP, dari BPK, dari Bappenas RI ya tahun 2019, itu saat kita mau mencoba melihat diversitas keragaman tumbuhan pada relief candi, di sana saya menemukan ada relief dengan bentuk anggrek di sana, anggrek epifit. Oleh karena itu bisa kita lihat bahwa anggrek, wujud anggrek atau pengenalan terhadap tanaman anggrek itu sudah dikenal bahkan sejak nenek moyang kita 1200 sampai 1300 tahun yang lalu. Nih persis kan tanamannya ya. Jadi kita bisa lihat pada yang tanda-tanda panah ini ya. Jadi pelepahnya saling bertumpuk, kemudian berseling dengan daun elongate oblong. Jadi dia tumbuh epifit, akar-akarnya juga menjalar. Ini kan tumbuh di media-media seperti kulit pohon atau bebatuan, dan di reliefnya ini pun ini diceritakan bahwa si tanaman ini sedang menempel pada bebatuan, jadi tumbuh secara litofit. Itu tadi sekilas mengenai diversitas, lalu kita akan bicara mengenai potensi. Nah, potensi dari anggrek itu apa? Ini mohon maaf saya apabila presentasi saya bicaranya dengan cepat ya, nanti silahkan kalau teman-teman nanti ada apabila presentasi saya terlalu cepat bisa tolong diingatkan. Yang pertama potensinya adalah ornamental. Jadi anggrek ini tidak hanya berorientasi pada aspek bunga saja ya, tetapi anggrek dapat dikembangkan dari sisi corak daunnya, dari sisi bentuk keunikan morfologi batang maupun keunikan morfologi daun. Jadi bisa berbagai macam, jadi tidak hanya fokus hanya pada bunga. Seperti yang gambar di sebelah kanan, ini beberapa contoh anggrek dengan keragaman corak warna daun yang luar biasa indah. Ada Macodes petola, Anectosilus renwatii, dan Goodyear pusilla. Kemudian kolektor-kolektor saat ini itu sudah mulai melirik pada kelompok anggrek dengan karakter yang unik. Jadi tidak hanya pada bunga-bunga yang besar dan mencolok ya, tetapi saat ini kolektor itu sudah mulai melirik pada anggrek-anggrek yang mini, anggrek-anggrek yang tidak berdaun, anggrek-anggrek dengan corak daun yang indah. Jadi sudah tidak hanya fokus pada bunga saja. Nah, kemudian beberapa contoh anggrek dengan keunikan selain dari bunga yaitu anggrek akar atau leafless orchid. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman nih. Ada leafless orchid nih yang sebelah kanan bawah, Silocista javanica. Jadi dia tidak secara evolusi tidak mengembangkan daun. Daunnya itu tereduksi dan dia berfotosintesis dengan akarnya. Lalu begitu pada fase dia sudah cukup dewasa dan memiliki cukup bahan makanan, lalu dia akan mengeluarkan tangkai bunga langsung dari pusat dari akar, tempat titik tumbuh akarnya akan keluar tangkai bunga. Jadi kita seperti melihat kalau kita lagi jalan-jalan tiba-tiba di kulit pohon gitu ada keluar tangkai bunga tanpa ada kita melihat ada sosok daun, ada bentuk-bentuk helaian daun begitu, karena memang anggrek akar ini tidak mengembangkan daun. Lalu ada Hymenorchis javanica yang anggreknya itu sangat kecil, mini, dan juga Bulbophyllum ovalophilium, di mana tanamannya ini besarnya seapa ya, ukuran kecilnya ini. Bahkan mungkin lebih kecil daripada kuku kita. Ini bisa dilihat ya perbandingannya dengan kuku ya tanamannya ya. Tetapi saat ini justru tanaman-tanaman seperti ini yang mulai populer. Nah, kemudian kita akan bergerak pada beberapa genus anggrek ornamental yang dikenal di Indonesia, dikenal populer di Indonesia maupun di dunia ya. Ada beberapa genus anggrek penting yang sudah tersohor di kalangan hobiis, di kalangan
pembudidaya, kalangan grower, maupun di para peneliti. Jadi yang pertama adalah genus Paphiopedilum. Di Paphiopedilum ini salah satu genus di mana hampir seluruh spesiesnya itu mengalami tingkat keterancaman yang tinggi karena bentuknya yang unik, yaitu memiliki bentuk modifikasi organ bunga, bagian bibir bunganya itu termodifikasi membentuk kantung. Dan oleh karena itu, keunikan ini menyebabkan para kolektor, khususnya kolektor dari Eropa dan Asia Timur ya, Jepang, Cina, Taiwan itu menjadi sangat menyukai dari anggrek kantong ini. Akibatnya anggrek kantong banyak diekspor, diambil secara masif, secara ini ya tidak terkendali, kemudian diekspor ke Eropa maupun ke Asia Timur dalam jumlah yang sangat besar, sehingga terjadi kelangkaan di alam. Paphiopedilum Indonesia memiliki 38 spesies tersebar dari Aceh sampai Papua, dan genus ini masih minim penelitian dan budidayanya. Bicara tentang Paphiopedilum, kurang afdol apabila kita tidak melihat bagaimana sih bentuk dari habitat alaminya di sana, karena kebetulan saat ini saya juga sedang meneliti populasi Paphiopedilum di Indonesia, karena ini salah satu genus anggrek yang sangat langka, bahkan sampai level dunia pun memberikan konsen besar pada anggrek Paphiopedilum ini. Ternyata Paphiopedilum selain dia permintaannya tinggi, permintaan dari kolektor itu sangat tinggi, ternyata di habitat alaminya pun anggrek ini sulit ditemukan dan juga pertumbuhannya sangat lambat. Oleh karena itu, anggrek ini di alam juga keberadaannya semakin langka. Sehingga permintaan meningkat, stoknya tidak ada, harganya melambung tinggi. Nah, di Aceh, ini salah satu habitat dari Paphiopedilum bunge belangi, habitatnya itu ada di tebing-tebing. Benar-benar yang ada di pinggiran tebing-tebing curam, seperti yang terlihat di foto ya. Ini saya berdiri di dinding tebing, paling tepi, dan disinilah di depan kaki saya ini adalah habitat dari anggrek Paphiopedilum bunge belangi. Nah, ini di mana saya sedang melakukan dokumentasi, menemukan Paphiopedilum bunge belangi yang ada saya lingkari kuning ya. Mungkin bunganya kurang jelas karena warnanya memang agak kehijauan. Jadi di belakang punggung saya itu benar-benar jurang, sudah jurang yang vertikal ya. Jadi kalau saya tidak pegangan dan kaki saya itu tidak menginjak dahan pohon, itu saya sudah jatuh. Ini hasil potretan saya. Maaf. Nah, kita pindah sekarang ke habitat anggrek Paphiopedilum agusii yang ada di Jawa Tengah, endemik Jawa. Dan dia di Pulau Jawa itu hanya ada di satu kabupaten di Jawa Tengah, dan dia hanya tumbuh di beberapa lembah dan tebing yang ada di kabupaten tersebut. Dan kebetulan tumbuhnya ada di hutan produksi, yaitu hutan pinus. Nah, ini kalau saya kasih tanda panah ya, yang bisa dilihat teman-teman, bagian atas itu tuh pinus semua ini. Pinus-pinus semua ini, tumbuhan pinus. Dan kita tahu karakter pinus kan daun-daunnya mudah rontok ya, kemudian membentuk tumpukan, dan dia ternyata pinus itu memiliki kandungan terpentin yang sifatnya itu alelopati, dia bisa membunuh tumbuh-tumbuhan lain yang ada di bawahnya karena dekomposisi dari daun-daunnya itu, serasa daunnya itu mengeluarkan senyawa-senyawa yang bisa menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu Paphiopedilum ini tidak bisa tumbuh di bagian atas, di dataran-dataran bagian atas tidak bisa tumbuh, dia hanya bisa tumbuh di bagian lereng-lereng yang curam seperti ini, di dinding-dinding batunya ini, bisa tumbuh hanya di lereng-lereng. Nah, bisa dilihat ya, bisa dibayangkan nih kan, ada Paphiopedilum agusii-nya tumbuh benar-benar menempel pada bebatuan dengan tanah yang sangat tipis, dengan humus yang sangat tipis. Jadi dia tumbuh di batu bertanah, bukan tanah berbatu ya, karena lebih dominan batunya daripada tanahnya. Tanahnya tuh tipis sekali, hanya mungkin maksimal 2 cm, itu udah paling tebal itu 2 cm. Jadi dia tumbuh nempel pada batu. Ini bagaimana effort kita untuk mencoba mendata populasi dari Paphiopedilum agusii, benar-benar di bagian lereng yang itu sangat curam sekali, dan kita minta bantuan dari orang penduduk lokal ya untuk membantu
kita mencarikan jalan yang paling aman. Bahkan kita harus membuka semak-semak juga, semak-semak dedaunan, semak-semak rumput-rumputan, karena Paphiopedilum itu tumbuh di bawah dari rumput-rumputan tadi. Jadi kita benar-benar blusuk-blusuk, dan tapi tetap harus hati-hati, karena kalau kita tidak hati-hati bisa jadi nanti sebelah kanan kita benar-benar langsung jurang. Jadi kita menyibakkan rumput-rumputan sambil melihat di bagian bawahnya ada tidak ini anggrek Paphiopedilumnya. Nah, kita pindah lagi ke beberapa hari kemarin. Ini saya baru pulang dari eksplorasi juga dari Jawa Timur, pedalaman di Jawa Timur. Kalau tadi itu Paphiopedilum agusii di Jawa Tengah, ini kita akan melihat habitat dari Paphiopedilum glaucopilum yang endemik dari Jawa Timur. Sama seperti saudara-saudaranya yang lain, Paphiopedilum, mereka mencari tempat yang sangat sulit dijangkau oleh manusia. Nggak tahu kenapa ya, mereka kayak benci sama tempat-tempat yang mudah dijangkau. Jadi mereka tuh senangnya tempat-tempat yang ekstrim. Jadi kita benar-benar turun di dasar dari lembah ya, di mana itu ada celah sempit 2 tebing dan tengahnya itu ada sungai. Disitulah ada kelembapan, ada angin, dan lokasi tersebut sangat disukai oleh Paphiopedilum glaucopilum. Ini contoh bunganya nih, sebelah kiri bawah. Ini skala orangnya ya, kecil sekali. Dan Paphiopedilum glaucopilum itu tumbuh di sini nih, teman-teman adik-adik semua tuh, di batu-batu yang licin seperti ini. Dia tumbuh-tumbuh di sini nih. Jadi menempel di ketinggian kurang lebih 20 sampai 40 meter ya dari sungainya. Ini kita ada di bagian tengah-tengah. Jadi di atas sana tuh masih ada bagian hulunya. Ini resikonya ini pas saya datang kan minggu lalu itu musim hujan ya. Ini udah mendung juga. Kalau ini lagi hujan deras, airnya meluap, maka kita sudah nggak ada jalan lagi, karena kan ini sudah dinding batu, kita mau memanjat pun akan kesulitan. Jadi penelitian anggrek di lapangan itu kadang resikonya juga cukup tinggi. Khususnya kalau meneliti papio ya, kalau anggrek lain mungkin habitatnya tidak akan se-ekstrim ini. Nah, itu tadi Paphiopedilum di Indonesia, ragamnya ya, tadi mana sih? Saya balik lagi sebentar. Nah, ini ragam anggrek papio di spesies ya, Paphiopedilum spesies di Indonesia, kan ramping-ramping kecil-kecil seperti ini ya. Tapi setelah diekspor ke Eropa, lalu dilakukan hibridisasi, dilakukan pemuliaan, breeding oleh para pembudidaya di Eropa maupun Asia Timur, jadilah anggrek-anggrek Paphiopedilum yang sebesar ini. Luar biasa besar, luar biasa indah ya, warnanya, coraknya, dan kemudian ukurannya juga bisa besarnya setelapak tangan orang dewasa. Jadi benar-benar yang dari ujung jempol sampai ujung ini ya, jentik itu apa sih? Kelingking. Nah, itu dari ujung ke ujung apabila kita dibentangkan benar-benar besar ukuran bunganya. Dan ini salah satu rumah pembudidayaan di luar negeri, di Eropa ya, di Jerman kalau tidak salah, di Amerika, maaf, di Amerika. Jadi mereka mengembangkan fokus pada Paphiopedilum hybrid dengan berbagai warna. Dan kita seharusnya di Indonesia itu punya potensi peluang sangat besar untuk mengembangkan berbagai anggrek. Kenapa tidak? Karena Indonesia untuk bisa membudidayakan anggrek tidak perlu dengan teknologi dan modal yang sangat tinggi. Di luar negeri, Amerika maupun di Eropa, khususnya di kawasan-kawasan yang subtropis, untuk bisa mengembangkan anggrek, mereka memerlukan rumah atau rumah kaca khusus atau bangunan khusus yang diset dari sisi kelembapan maupun suhunya. Jadi suhunya itu disesuaikan dengan suhu yang hangat supaya agar si anggrek-anggrek tadi bisa beradaptasi dengan baik ya, anggrek-anggrek dari tropis yang diambil dari Indonesia. Sehingga mereka itu memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk membudidayakan anggrek, khususnya saat musim winter, seperti mulai dari November sampai Februari, April awal itu masih kita perpindahan ke spring mungkin ya, mungkin Maret akhir lah itu masih kerasa dingin. Jadi pada masa musim dingin mereka benar-benar effort lebih keras lagi karena mereka harus pakai penerangan, cahaya lampu buatan, suhu ditingkatkan, benar-benar investasi yang sangat luar biasa di luar negeri sana untuk membudidayakan anggrek.
Mereka tidak bisa dibiarkan keluar karena kalau kena salju, anggrek pasti rusak, mati. Jadi mereka memerlukan model yang sangat besar. Khususnya juga para kolektor, para hobiis di Eropa sana sudah identik apabila kolektor yang ingin membudidayakan anggrek itu biasanya kolektor kelas menengah ke atas ya, bangsawan-bangsawan. Karena mereka harus punya rumah kaca khusus, greenhouse khusus, agar bisa memelihara anggrek dengan subur walau pada saat musim dingin. Nah, tadi genus Paphiopedilum. Kemudian yang kedua itu Dendrobium, khususnya section spatulata atau anggrek melintir, anggrek antelope, anggrek keriting. Ini nama-nama populernya ya. Di Indonesia itu ada 70 spesies dan merupakan pusat diversitas keragaman dari Dendrobium spatulata di dunia. Oleh karena itu, Indonesia ini dikenal sebagai negara dengan jumlah silangan anggrek keritingnya itu yang paling indah, paling luar biasa, memimpin di antara berbagai negara di dunia. Kita punya banyak penyilang unggul ya, Indonesia punya penyilang unggul yang melahirkan hibrida-hibrida anggrek keriting yang sangat cantik sekali. Dan ini anggreknya memiliki kelebihan, yaitu sangat adaptif pada iklim hangat, perbungaannya tegak, kemudian bisa menghasilkan banyak kuntum dengan masa mekar yang tahan lama, kurang lebih satu rangkaian bunga itu bisa lebih dari 2 bulan, dan juga variasi warnanya yang sangat semarak. Ini yang sebelah kanan bawah ini spesies baru ini. Tapi ini akan kita terbitkan, nanti mungkin terbit akhir November nih nama spesiesnya, tapi saya rahasiakan dulu. Kemudian lanjut ke, nah ini beberapa contoh hasil silangan ya, hasil silangan dari putra Indonesia, dari teman saya sendiri yang menyilangkan, Mas Dede di Batu, dekat sama tempat tinggal saya di Malang sini. Jadi Mas Dede ini salah satu penyilang masih muda, dan beliau aktif sejak dahulu untuk menyilangkan anggrek ini ya, anggrek keriting ya, Dendrobium keriting. Dan beliau menghasilkan ratusan hibrida yang sangat indah, bahkan hasil silangannya pun diakui di negara-negara di Singapura, di Thailand, di Taiwan, Cina, Jepang itu sangat diakui beliau. Dan banyak mereka di luar negeri sana banyak mengimpor hasil-hasil silangan, anggrek-anggrek hasil silangan dari Mas Dede ini. Jadi Dendrobium section spatulata ini dapat disilangkan dengan berbagai section lain ya dari genus Dendrobium untuk memperoleh bentuk-bentuk bunga yang dengan sepal petal yang lebih lebar, seperti bagian tengah ini disilangkan dengan section lain. Ini bisa kita lihat ya, melintirnya seperti tanduknya antelop. Kemudian ini benar-benar warnanya coklat tua dengan list warna kuning krem, cantik sekali. Dan ini juga Dendrobium orient, luar biasa tangkai kuntumnya. Ini hasil-hasil silangan dalam negeri. Nah, kita masuk pada genus yang ketiga yang populer di Indonesia, yaitu genus Phalaenopsis. Siapa yang tidak kenal dengan anggrek bulan ini? Ini merupakan salah satu primadona anggrek di Indonesia juga, dan Indonesia salah satu pusat keragaman Phalaenopsis di dunia dengan sangat beragam, banyak sekali spesies-spesiesnya. Bahkan saya tahun 2017 menemukan satu spesies baru Phalaenopsis dari Kalimantan, saya namakan Phalaenopsis capuasensis karena ditemukan di daerah Kapuas. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada dari ujung kiri atas itu Phalaenopsis bellina, Phalaenopsis amabilis atau Cypuspa pesona, bunga nasional kita, indah sekali, warnanya putih bersih, lambang kesucian ya. Lalu ada Phalaenopsis gigantea, helaian daunnya luar biasa besar, makanya dinamakan gigantea karena daunnya ukurannya gigan, lebar sekali, bahkan bentangannya itu kalau panjangnya bisa sampai setengah meter lebih, menjulur seperti guling gitu lebarnya dia, ukuran daunnya, dan bunganya indah totol-totol. Lalu ada Phalaenopsis equestris di sebelah kanan bawah. Dari beberapa spesies ini, segelintir spesies Phalaenopsis kita, apabila disilang-silangkan, dihibridisasi, dilakukan pemuliaan, akan menghasilkan hibrida yang luar biasa indah. Nah, seperti di foto gambar yang ada di monitor, adik-adik semua, ini adalah hasil persilangan dari beberapa spesies tadi.
yang hanya beberapa itu tadi disilangkan, dikombinasikan A dengan B, hasilnya nanti silangnya dikawinkan sama spesies C, kemudian nanti disilangkan lagi balik sama orang tuanya yang A, backcross lagi, kemudian silangkan, akhirnya menghasilkan banyak silangan dengan berbagai macam warna. Nih, ini kan bentuk dasarnya seperti Phalaenopsis amabilis ya, tetapi warnanya, coraknya juga sudah cukup beragam. Nah, kira-kira yang warna yang tidak atau jarang teman-teman lihat warna apa nih? Dari yang saya paparkan tadi, anggrek Phalaenopsisnya nih. Ini kan ada berbagai macam ragam warna ya. Kira-kira yang kayak jarang ditemukan warna apa sih? Ayo silakan teman-teman, bebas saja ya. Ini kan kuliahnya informal saja. Jadi silakan yang mau jawab, bebas, kita nyantai. Warna apa yang jarang ada di corak bunga Phalaenopsis silangan ini kira-kira? Ada yang tahu? Ya, nggak jawab ya, nggak ada yang tahu kah? Ayo, Jadi, mana suaranya? suaranya, ayo kita aktif aja, interaktif. Iya, diskusi aja. Nggak usah takut ya, nggak usah takut salah. Jadi bebas. Izin Pak. Silakan. Yang warna kuning. Warna kuning jarang. Iya. Oh, ini ada yang jawab. Nah, maaf. Ya ketahuan deh. Kuning udah ada nih, sebelah D ini ada nih warna kuning. Nih warna kuning ada kan, yang di ujung kiri ini sudah ada warna kuning. Saya izin yang menjawab. biru Pak kelihatan Ya. tadi. Oh, udah ketahuan ya biru ya. Ya sudah deh. Oke, jadi aduh kok macet ya. Nah, jadi ternyata memang benar di anggrek itu, khususnya anggrek bulan yang luar biasa hibridanya, itu belum pernah ada yang berwarna biru. Biru itu merupakan warna langka di anggrek, khususnya di Phalaenopsis. Oleh karena itu, tahun 2013, peneliti dari Chiba University berhasil melakukan rekayasa genetik pada Phalaenopsis aphrodite. Ini Phalaenopsis aphrodite yang sebelah kanan bawah ya, warnanya putih. Dia persis seperti amabilis, cuma bunganya agak lebih kecil, lebih dan ini ya, ukurannya bunganya lebih kecil dan tidak terlalu lebar ya, tidak selebar petalnya itu tidak selebar amabilis, hanya kelebihannya dia jumlah kuntumnya itu bisa banyak, bisa sampai 30 kuntum. Nah, ini dari induknya yang seperti ini, Aphrodite ini dilakukan rekayasa genetika, jadilah muncul Phalaenopsis aphrodite dengan warna biru, benar-benar yang warna biru. Jadi ini hasil temuan dari peneliti di Chiba University, dan ini menjadi satu-satunya Phalaenopsis dengan warna biru pertama di dunia. Ini masuk sampai liputan NHK. Ini dipamerkan di World Orchid Conference. Lidahnya sampai keselip-selip ngomong bahasa Inggris. Jadi anggrek ini menjadi primadona yang sangat dipuja-puja pada saat itu karena sebagai capaian pemuliaan yang luar biasa di dunia peranggerekan. Kemudian masuk ke genus Vanda. Nah, ini genus Vanda juga tidak kalah menarik, bunganya berbagai bentuk, tapi pada umumnya bentuk dasarnya seperti bintang dia. Hanya berbeda di bagian lebar dari sepal petalnya, ada yang lebar sampai penuh seperti yang tengah ini, Vanda Futida, dan ada yang sempit seperti ini, yang ada di Vanda limbata di Jawa Timur, tapi coraknya warnanya luar biasa indahnya, banyak sekali. Ini Indonesia salah satu pusat juga, di mana negara paling banyak memiliki anggrek Vanda itu Indonesia, banyak sekali jenis-jenis baru, saya juga pernah menemukan jenis baru Vanda yang paling ujung kiri atas ini saya temukan di Kalimantan, saya beri nama spesies Vanda frankiana. Dan ini Vanda Futida yang saat saya dapat hibah dari World Bank tahun 2009 ya, saya cari karena ini sudah menghilang ratusan tahun dari sejak zaman Belanda, penjajahan Belanda itu, kemudian hilang selama kurang lebih 100 berapa puluh tahun gitu, tidak pernah terlihat. Lalu kita mencoba dengan proyek itu, kita berburu ke Sumatera Selatan dan akhirnya menemukan. Akhirnya rediscovery lagi nih anggrek yang hilang ini. Ini keragamannya sangat indah. Lalu kita masuk, nah genus lain yang tidak kalah adalah Bulbopilum. Ini adalah genus dengan spesies terbanyak di dunia. Jadi genus anggrek dengan spesies terbanyak di dunia nomor 1 itu Bulbopilum. Di dunia kurang lebih ada 3.000-an spesies ya Bulbopilum. Di Indonesia pun luar biasa beragam Bulbopilum.
Ini yang tampil di monitor Zoom teman-teman semua ini bukan beragam spesies loh ya, walaupun coraknya warna-warni, tetapi ini bukan beda spesies, ini masih satu spesies yang sama. Bisa dibayangkan, satu spesies saja variasinya sedemikian banyaknya kan, ada yang kuning polos, ada yang orange, ada yang coklat, ada yang putih krem dengan garis-garis merah, ada yang orange krem garis-garis orange, luar biasa beragamnya. Nah, anggrek ornamental itu pun tidak hanya melulu pada anggrek yang indah bunganya, tanamannya besar, tapi juga kita juga yang saya jelaskan di awal, kita mulai fokus pada anggrek-anggrek mini. Kenapa anggrek mini? Karena tren ke depan, pemukiman-pemukiman ke depan kan sangat terbatas ya areanya ya, apartemen-apartemen, kos-kosan, kemudian daerah pemukiman-pemukiman pun juga areanya makin sempit, sehingga ruangan itu nanti bisa diprediksi kita akan banyak kehilangan pekarangan untuk menumbuhkan tanaman. Oleh karena itu, anggrek-anggrek miniatur menjadi solusinya untuk masa depan. Ini yang saya ambil 3 hari yang lalu di salah satu nursery pembudidaya lokal di kaki Gunung Semeru. Mereka sudah mulai menangkap peluang itu dan mereka sudah mulai membudidayakan anggrek-anggrek mini. Ini saya foto ya sebelah kiri ini anggreknya kecil-kecil loh ini. Ini kecil-kecil ini setelapak tangan ini kotak-kotaknya ini. Kecil-kecil ini anggreknya. Ini bahkan saya mencoba foto pakai HP saja ngeblur saking kecilnya, nggak kuat ini HP saya. Nah, dari anggrek mini ini, bila ada teman-teman mahasiswa yang kreatif ya, bisa jadikan ide PKM nih, ada ide bisnis, ide karya tulis ilmiah, bisa kita jadikan sebagai objek untuk terarium, karena terarium dengan anggrek mini ini kan tidak terlalu besar ya, pakai akuarium-akuarium yang kecil saja, itu bisa, dan dengan artificial light LED itu juga sudah cukup. Kenapa bisa tumbuh baik? Karena hasil penelitian disertasi saya juga memperlihatkan bahwa anggrek-anggrek epifit, khususnya yang CAM, mereka respirasinya cenderung rendah. Laju respirasinya, laju pertukaran CO2-nya relatif rendah. Sehingga mereka ini hemat energi dan tidak boros butuh banyak air, sangat hemat pemanfaatan air, bisa tumbuh di cahaya intensitas rendah, kuat tidak disiram selama 5 hari seminggu, bahkan seminggu pun bisa kuat anggrek itu, khususnya yang daun-daun tebal ya. Jadi sangat cocok apabila kita jadikan terarium, karena di terarium kan mungkin untuk orang-orang yang sibuk, jarang nyemprot gitu ya, itu anggrek sangat bagus dibandingkan paku-pakuan ya yang sensitif ya kalau disiram. Tapi kalau anggrek ini menurut saya salah satu objek yang potensial untuk dijadikan terarium anggrek mini. Ini baru yang kedua nih, potensi udah setengah jam loh, bayangkan. Kita ada 9 potensi padahal. Ya, yang kedua ini sahlap. Ini bahasa Turki ya. Karena sahlap ini adalah tepung yang berasal dari umbi anggrek. Tepung polisakarida atau glukomanan yang berasal dari umbi anggrek. Umbi anggrek dari spesies Dactylorhiza, Orchis, dan Anacamptis. Umbi-umbi tadi dipanen pada saat musim gugur, setelah mereka gugur bunganya lalu digali, diambil umbinya, direbus untuk mematikan ininya proses biar nggak ada proses biologisnya tidak berjalan, lalu dia direbus. Setelah direbus dikeringkan, dirajang-rajang, dikeringkan. Setelah kering mengeras ditumbuk. Lalu hasil tepungnya yang hasil tumbukannya tadi dicampur dengan susu hangat. Nah, itu nanti jadi minuman seperti sebelah kiri bawah ini, minuman susu diberi campuran tepung dari sahlap ini. Kemudian apabila susu yang dicampur dengan tepung umbi anggrek ini nanti didinginkan, dibekukan, itu bisa jadi es krim Turki yang terkenal itu ya, yang buat untuk ngeprank ngerjain itu loh, yang lengket-lengket itu. Itu dari itu bahan bakunya juga dari sahlap. Ini es krim ini sangat terkenal di Turki, Iran, Irak, Albania, hingga Yunani. Tetapi nampaknya belum populer di Indonesia. Ini teman-teman, kalau ada yang mungkin punya ide kreatif, sebenarnya di Indonesia ada spesies-spesies yang mengandung glukomanan umbinya.
Tetapi kebetulan di masyarakat Indonesia belum ada kearifan lokal yang memanfaatkan umbi itu untuk minuman ya. Nah, ini bisa dimulai dengan adik-adik melakukan penelitian atau melakukan karya ilmiah, PKM, diajukan proposalnya nih. Ini buat yang penasaran, adik-adik di Tokopedia ada yang jual tuh dari tepung sahlap dari anggrek tuh bahan es krim Turki, satu bungkusnya itu 750.000 hanya 50 gram loh. Oh, kecil banget ya 50 gram tuh enteng banget. Bu, ini berarti kan artinya kalau kita bisa membuat tepung sahlap dari umbi anggrek yang lain, yang anggrek Indonesia, kita bisa menangkap peluang ini. Potensi ketiga, penyerapan karbon. Nah, bisa kita lihat ya di sebelah kanan bawah, antara pohon yang batangnya polos dengan batang pohon yang sebelah kiri ini dipenuhi dengan epifit ya, full epifitnya atas bawah. Ini kita akan ada melihat perbedaan. Di mana perbedaannya? Jadi yang sebelah kanan, ini batang pohonnya tidak ada aktivitas penyerapan karbon. Penyerapan CO2 tidak ada. Karena penyerapan CO2 itu hanya dilakukan di kanopinya yang ada daunnya. Di batangnya sini tidak ada aktivitas penyerapan karbon atau CO2, karena di bagian batang kan tidak ada stomata ya. Nah, sebelah kiri bedanya, batang pohonnya ditumbuhi banyak epifit, rapat sekali. Oleh karena itu, karena epifitnya ada daunnya, maka di sepanjang batang pohon ini terjadi aktivitas penyerapan CO2, penyerapan karbon. Artinya di batang ini sangat efisien dalam penyerapan karbon. Nah, oke, anggrek epifit ya, tanaman epifit tidak hanya anggrek itu mungkin jadi kita bisa bilang bahwa kan itu tanaman epifit lainnya juga bisa Pak Rio, tidak harus anggrek. Ya, memang tanaman epifit apapun bisa menyerap CO2 di bagian permukaan batang pepohonan, tetapi anggrek punya kelebihan lain. Kelebihan lainnya adalah anggrek itu sebagai epifit mampu beradaptasi dengan sangat baik terhadap minimnya intensitas cahaya. Jadi dia di daerah ternaung pun dia bisa tumbuh dengan baik. Kemudian efisien mengisi ruang permukaan kulit pepohonan. Dia tumbuhnya lebih rapat dibandingkan tanaman epifit lainnya. Anggrek itu rapat banget nutupnya. Ini bisa kelihatan ya sebelah kanan ini ya, kanan atas. Ini Bulbopilum vaginatum, itu bulbopilumnya tumbuhnya sangat rapat sekali di batang pepohonan itu. Sehingga daun-daunnya banyak, karena banyak daunnya dan rapat, maka aktivitas penyerapan karbonnya jauh lebih tinggi. Kemudian juga adaptif terhadap keterbatasan air. Nah, ini karena banyak anggrek yang epifit itu dia metabolismenya CAM atau kerasulasaan acid metabolism. Dan terakhir nih nilai plusnya, pada saat musim berbunga nanti sepanjang batang pohon ini bisa mekar semua bunganya, bisa serentak mekar dari atas ke bawah sehingga itu menjadi nilai plus tersendiri untuk meningkatkan nilai estetikanya. Ini yang sudah saya pernah teliti dari berbagai spesies Bulbopilum. Yang unggul ya kan Bulbopilum vaginatum ini salah satu yang potensi untuk dikembangkan untuk penyerapan karbon karena memang dia memiliki kelebihan dari kerapatannya yang sangat tinggi. Nah, cikanda tadi ada sahlap untuk minuman, sekarang cikanda ini adalah makanan tradisional khususnya di negara-negara Afrika. Ini sejenis kue tradisional dibuat dari tepung umbi dari spesies Disa, Habenaria, dan Satrium. Ini khususnya di negara Zambia, Tanzania, Kongo, Malawi. Nah, dari spesies-spesies Habenaria, Disa, Satrium ini umbinya kemudian dipanen, dikeringkan, sama juga seperti bikin sahlap itu ya, lalu ditumbuk, lalu dicampur air, dikasih sedikit tepung, lalu dipanggang. Sudah simple seperti itu. Dan kemudian jadilah kue lezat, kenyal, dan agak ini ya, agak apa namanya, elastis gitu kuenya ya, seperti di gambar sebelah kanan bawah ini. Kok kanan bawah, kiri bawah. Lalu umbinya ini yang sebelah kanan ya, bisa dilihat ya, umbinya ini dipanen seperti kentang kecil-kecil, nanti dia dirajang-rajang, dicuci, dirajang-rajang, dijemur, nanti warnanya coklat seperti yang sebelah kanan atas ini warnanya kalau udah kering. Nah, sayangnya karena di masyarakat di Afrika sana konsumsinya sangat tinggi, maka pengambilan umbi-umbi anggrek cikanda ini sangat masif untuk pembuatan makanan cikanda ini. Akibatnya banyak spesies dari Disa, Habenaria, Satrium yang endemik Afrika banyak mengalami kelangkaan, hampir punah
karena banyak spesies yang dipakai itu rata-rata spesies endemik Afrika. Jadi mereka jarang ada yang membudidayakan, hanya mau panen. Oleh karena itu, ada gagasan dari negara Australia, mereka punya spesies yang sama ya, bukan spesies yang sama, genus yang sama, yaitu Disa bracteata. Itu melimpah di Australia dan jadi gulma malahan di Australia, Disa bracteata. Dan Disa bracteata ini juga umbinya setelah diteliti bisa dijadikan bahan baku untuk membuat cikanda. Oleh karena itu Australia ingin berkeinginan untuk mengekspor umbi Disa bracteata ke Afrika agar bisa mensubstitusi kebutuhan masyarakat untuk membuat cikanda. Sehingga nanti permintaan terhadap spesies-spesies lokal itu menurun, bisa digantikan dari umbi impor. Nah, Indonesia sebenarnya bisa juga membuat cikanda ini dari bahan umbi spesies Eulevia. Eulevia spp ini banyak bisa digunakan untuk cikanda juga. Ini saya nanti hari Rabu saya ke Aceh. Saya mau cari nih Eulevia graminea, ini juga di Aceh jadi gulma Eulevia graminea. Saya mau ambil umbinya banyak, lalu saya mau coba praktek cikanda ini. Enak nggak ini bila dibuat dengan anggrek Indonesia? Kosmetika modern, potensi nomor 5. Nah, ternyata ekstrak bunga anggrek itu mengandung banyak senyawa antioksidan dan polisakarida yang mampu menghambat kerusakan sel akibat radikal bebas dan juga mampu mendorong atau memicu pergantian regenerasi sel ya. Oleh karena itu anggrek ini banyak diekstrak senyawa antioksidannya seperti dari genus Dendrobium, Habenaria, Luisia, Phalaenopsis, Polydota, Vanda, dan banyak spesies lainnya. Dari aktivitas antioksidan tadi bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku kosmetika modern. Ini seperti yang ada di beredar di ini ya, toko-toko online banyak sekali kosmetik-kosmetik yang mengandung ekstrak anggrek. Ini 380.000, cukup mahal karena dia diperoleh juga mengandung ekstrak anggrek dari Korea ya, yang cukup sulit mencarinya sehingga bisa menjadi nilai promosi sendiri untuk si produknya. Di Indonesia kalau mau beli ada produk Indonesia Marta Tilaar, ini harganya di hampir 200.000 ya. Itu mengandung ekstrak anggrek Selogin martai. Ini anggrek endemik Kalimantan ini. Seperti anggrek hitam dia, mirip tapi beda spesies. Satu kerabat dengan anggrek hitam Kalimantan. Selogin martai. Ini diekstrak, kemudian dijadikan kosmetik Indonesia. Obat dan stimulan. Ternyata Indonesia masyarakatnya sudah cukup lama memanfaatkan anggrek sebagai obat tradisional ya, baik itu di etnis Batak, Mentawai, dan di berbagai etnis lainnya, itu sudah cukup banyak melakukan pemanfaatan anggrek sebagai obat, dan ini hasil penelitian Bu Nisya dan Bu Marina Silalahi tahun 2015, kita ketahui beberapa spesies anggrek tanah khususnya, itu banyak dimanfaatkan untuk obat-obat demam, obat diabetes, kemudian penambah stamina, hingga sakit perut. Dan mereka masing-masing bahkan punya nama lokalnya juga. Ini saat saya ke Mentawai, meneliti pemanfaatan obat yang digunakan oleh masyarakat pedalaman Mentawai ini, bahkan masyarakatnya nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi saya harus membawa penerjemah ya. Ternyata uniknya di masyarakat Mentawai itu memanfaatkan anggrek Dendrobium bagian batangnya untuk obat sakit perut dan sakit pinggang. Yang digunakan adalah batang segarnya, anggrek Dendrobium. Dan saat saya ke Cina, saya kaget ternyata mereka memanfaatkan anggrek yang sama untuk mengobati gejala penyakit yang sama. Di Cina juga ternyata batang Dendrobium itu untuk pencernaan, untuk masalah pencernaan, untuk menutrisi ginjal dan pinggang gitu. Hanya di Cina yang digunakan adalah batang keringnya, sedangkan di Mentawai itu batang segarnya. Nah, ini kita menjadi
ada ilmu tersendiri, keunikan tersendiri. Kenapa ada kesamaan pemanfaatan, padahal Mentawai sama Cina kan sangat jauh ya. Ini juga bunga anggrek dicampurkan di dalam teh, itu untuk mengobati insomnia, untuk relaksasi dan meningkatkan stamina tubuh. Ini ternyata juga anggrek itu yang sudah saya paparkan di presentasi sebelumnya ya, banyak mengandung senyawa amoxicillin yang sudah diketahui efektif sebagai obat anti kanker. Dan ini akan diteliti juga oleh rekan saya, satu tim, oleh Dr. Rica di Kebun Raya Bogor. Beliau spesialis di bagian ini ya, ekstraksi-ekstraksi untuk bioprospek anggrek, bahan kimia untuk obat. Yang ketujuh yaitu bioindikator perubahan iklim. Wah, ini anggrek ternyata tidak hanya melulu untuk aspek kebutuhan manusia ya, ternyata anggrek ini pun bisa sebagai indikator ekologi untuk mengetahui adanya perubahan iklim. Hal tersebut terjadi karena anggrek adalah salah satu kelompok tumbuhan yang sensitif terhadap perubahan suhu. Begitu ada perubahan suhu, anggrek itu akan mengalami respon berbeda. Nah, karena tingkat sensitivitasnya yang sangat tinggi, maka anggrek dijadikan salah satu kandidat yang cukup baik untuk melihat atau untuk menjadi indikator adanya perubahan iklim. Caranya kita bisa melihat dari herbarium. Dari herbarium tadi ada masa, kita bisa tahu ya, ini herbarium ini kan ada bunganya, kondisi berbunga. Lalu kita catat tanggalnya, tanggal yang ada tercatat di label. Berarti pada tanggal tersebut kita bisa ketahui anggrek tersebut dipotong, dikoleksi dari alam dalam kondisi berbunga. Nah, dari data-data tersebut kita kompilasi selama ratusan tahun, data-data dari herbarium yang tersimpan di ini ya, di berbagai pusat penelitian baik di Indonesia maupun di Inggris saya data, lalu kita bisa buat semacam korelasi, regresi, maka kita bisa tahu bahwa ternyata anggrek bisa menjadi indikator perubahan iklim. Ini hasil penelitian dari supervisor saya 2011 menunjukkan bahwa dengan melihat pola berbunga dari anggrek opris, Spegodes, kita bisa tahu bahwa setiap kenaikan 1 derajat pada musim semi akan memicu percepatan perbungaan sebesar kurang lebih 6 hari. Jadi misalnya nih saya contohkan tahun 2020 suhunya 25 derajat Celcius misalkan. Pada 1 Januari 2020 itu 25 derajat Celcius. Kemudian pada 1 tahun berikutnya, tahun 2021, itu suhunya naik jadi 26 derajat Celcius. Maka anggreknya yang semula di 2020 berbunga di tanggal 1 Januari, maka akan lebih cepat 6 hari. Jadi bunganya nanti di tahun berikutnya itu tanggal 24 Desember, itu sudah berbunga karena ada peningkatan suhu. Jadi kita bisa tahu kalau ada pergeseran waktu perbungaan, maka wah ini terjadi berarti akibat adanya perubahan iklim nih. Nah, ini yang baru saya tambahkan juga nih, bahan kerajinan. Ini saya peroleh di saat saya ke Papua kemarin bulan Oktober ya, pameran Papua. Ini ternyata di Papua sana anggrek dikenal sebagai salah satu bahan kerajinan. Kerajinan yang penting bagi budaya mereka, tradisi mereka, yaitu dalam tradisi pembuatan noken. Nah, ini anggrek yang sebelah kiri ini Diplocaulobium textile, atau sekarang sudah dipindah jadi nama Dendrobium textile. Yang sebelah kanan ini itu adalah Dendrobium auricolor. Ini batangnya yang ini warna hijau kekuningan ya, yang ini warnanya coklat tua. Nah, ini saat kita panen, kita potong, kita panen, nanti batangnya yang hijau ini, yang hijau kekuningan ini akan berubah jadi kuning keemasan. Sedangkan warna yang coklat, air color, saat kita potong, lalu kita simpan, dia warnanya menjadi coklat mengkilat. Nah, ini contohnya yang saya beli waktu di Papua kemarin, kulit dari anggrek yang sudah dikupas ya, disayat, sudah dikupas, dibersihkan. Ini kemudian
Nah, ini noken buat yang belum tahu nih. Ini noken ya. Keranjang yang terbuat dari serat kulit kayu. Ini sudah diusulkan sejak lama menjadi warisan dunia ya, World Heritage. Jadi warisan dunia yang dari Papua, dan ini menjadi kebanggaan masyarakat Papua sebagai tradisi di Papua Barat. Maaf, di Pulau Papua bagian barat, yaitu di Indonesia. Di Nugini, Papua Nugini nampaknya noken tidak terlalu populer. Jadi noken ini khas dari Papuanya Indonesia. Nah, selain di noken, digunakan di noken, kulit anggrek ini juga digunakan di berbagai macam kerajinan, baik itu di bagian untuk mahkotanya ya, mahkota hiasan untuk tari-tarian penari maupun kepala suku. Ini yang bagian kuning, ini adalah dari kulit anggrek. Yang warna kuning keemasan ini juga nih, kuning keemasan ini dari kulit anggrek. Nih nokennya, biasanya kan nokennya kan yang aslinya dia dari kulit kayu sini saja ya, kulit kayu tanpa ada warna kuningnya. Nah, kemudian ada sebagian noken yang dibalut oleh kulit anggrek yang hingga warnanya seperti yang sebelah kanan ini. Dibalut oleh kulit anggrek sehingga warnanya jadi kuning, ada kuning emas dan ada yang coklat. Nah, ini yang dari kulit Dendrobium auricolor, yang kuning ini dari Dendrobium textile. Nah, untuk noken yang hanya kulit kayu biasa seperti ini boleh digunakan oleh masyarakat umum, masyarakat biasa. Sedangkan noken yang kulit kayu yang sudah dibalut oleh kulit anggrek yang warna kuning keemasan ini hanya digunakan oleh kaum-kaum tertentu, biasanya kaum-kaum bangsawan, raja, kepala suku gitu, yang mereka yang tidak sembarang orang boleh menggunakan. Nah, ini saya juga kemarin di Papua sempat beli, bisa beli nih. Kelihatan nggak ini teman-teman? Ngiri nggak? Ngiri nggak? Ngiri kan pasti. Jangan nangis ya. Nih, ini persis kan yang di foto. Nah, ini saya beli di sana. Karena ini sebagai contoh untuk penelitian etnobotani dari kulit anggrek untuk kerajinan ya. Ini sedang saya teliti juga dengan senior dari UI ya, senior mahasiswa dari UI, Mas Reza Saputra. Dan yang terakhir sebagai perisa makanan, ini mungkin sudah banyak yang tahu atau banyak yang tidak tahu bahwa rasa vanila yang ada di es krim, di minuman susu, minuman boba, minuman segala jenis banyak makanan, minuman, itu rasa-rasa vanila itu dari anggrek. Siapa yang di antara teman-teman yang di sini yang baru tahu sekarang kalau aroma vanila itu dari anggrek? Jadi ini dari genus vanila ya, yang gambar tanamannya di sebelah kanan, sebelah kiri atas. Dari bunga anggrek vanila ini kemudian diserbuki, lalu nanti setelah diserbuki dia akan membentuk buah. Buahnya itu berbentuknya lonjong, panjang, seperti buncis gitu dia. Ukurannya membesar, panjang, hijau, seperti buncis. Lalu kalau sudah cukup tua, buah anggrek tadi dipanen, nih sebelah kanan ini, sebelah kiri bawah ya, dipanen, lalu direbus sebentar pakai air panas suhu 60 derajat, dicelup untuk mematikan proses ininya ya, metabolismenya dimatikan. Setelah dicelup air panas sebentar, sekitar 1,5 sampai 2,5 menit, diangkat, dibersihkan, dilap-lap gitu, lalu diperam atau difermentasi hingga beberapa hari. Nanti diperam, nanti siangnya dijemur, nanti diperam lagi, dijemur lagi, diperam lagi sampai beberapa hari, sampai kandungan airnya habis sebelah kanan ini. Nanti kalau kandungan airnya habis ini, warnanya jadi mengkilat seperti berminyak. Nanti kalau sudah cukup kering, lalu dibuka, bagian tengahnya bisa terlihat biji-bijinya nih yang warna hitam ini menghasilkan vanilin atau senyawa aromatik kimia yang aromanya sangat harum, sangat sedap sekali. Nah, ini proses menghasilkan vanilin ini terjadi karena tadi saat dicelup air panas itu mengaktifkan enzim yang ada di dalam biji buah anggreknya, diaktifkan sehingga enzim tadi akan merubah pati-pati sederhana yang ada di buahnya akan diubah menjadi senyawa vanilin sehingga aromanya jadi sedap sekali. Oleh karena itu, teman-teman yang pengen bisnis vanili gampang doh, tinggal ditanam, nanti kemudian kalau berbuah diserbuki, kemudian berbuah, difermentasi, itu langsung bisa di plastik dijual. Ini banyak di Tokopedia sekarang sudah trennya. Tidak pakai vanili yang murah itu ya.
karena vanili-vanili yang banyak dipakai oleh masyarakat itu hanya ekstrak kimia. Jadi bukan vanili yang benar-benar alami dari tanaman anggrek, karena vanili yang dari tanaman anggrek asli harganya mahal dan aromanya eksklusif sekali. Jadi teman-teman bisa jual ini dengan cukup mahal dan tidak perlu proses yang sulit. Cukup budidaya tanaman anggreknya, buahnya dipotong, lalu difermentasi sebentar, dimasukkan plastik, jual deh. Nah, sekarang konservasi, kita masih punya waktu sekitar 6 menit. Kita tahu bahwa terjadi perubahan degradasi hutan yang luar biasa ya, degradasinya, bahkan dalam waktu kurun 8 tahun terakhir saja kita bisa lihat hutan Indonesia itu makin habis dan luar biasa habisnya. Ini hanya dalam waktu 9 tahun. Itu kita lihat Sumatera sudah makin habis, Kalimantan apalagi belum nanti dibuka ibu kota baru makin habis lagi. Jawa sudah hampir bersih ya dari hijau-hijau ya. Papua ini masih bisa diselamatkan nih walau mungkin degradasinya akan terus berjalan. Nah, ancaman pertama overeksploitasi. Ini bisa teman-teman lihat di ilustrasinya ya. Sudah kayak jualan sayur, anggrek-anggrek dicabutin, ditumpuk-tumpuk, nggak jelas, tidak diberi media tanam, tidak dibudidayakan, tidak dipelihara, tidak diperlakukan dengan baik. Karena ini masyarakatnya masih awam, tidak tahu ilmu budidaya, tetapi hanya ikut tren-trenan saja, bahwa oh, ini anggrek punya nilai jual, tapi tidak dibekali ilmu, akhirnya jadinya serampangan dalam menangani anggrek. Akibatnya, tingkat kematian anggrek yang dikoleksi dari alam itu juga sangat tinggi, banyak yang mati di tempat-tempatnya warga. Pengambilan yang berlebihan juga tidak memberi kesempatan untuk pemulihan populasi bagi anggrek-anggrek yang masih tersisa di hutan, karena jumlahnya terlalu banyak yang diambil. Nah, ini contohnya yang real ya. Contoh nyatanya yang anggrek di Jawa yang punah itu adalah Phalaenopsis javanica. Phalaenopsis javanica ini yang gambar di sebelah kanan bawah ini, ujung kanan bawah ini anggrek Phalaenopsis endemik Jawa yang sudah punah karena eksploitasi di masa lalu ya tahun 1970-an, 1980-an itu eksploitasinya massal sekali sehingga sekarang di hutannya sudah tidak bisa ditemukan lagi. Padahal ini anggrek endemik Jawa. Oleh karena itu, laju eksploitasi di alam yang lebih besar dari laju pertumbuhannya secara alami, maka akan menyebabkan penurunan jumlah populasi yang drastis, yang akan berujung pada punahan. Nah, hal yang dapat dilakukan oleh kita semua untuk dapat menekan effort collection adalah pertama, lebih memilih anggrek spesies hasil budidaya atau kultur in vitro maupun hasil budidaya dengan pemisahan rumpun. Kemudian sebelum teman-teman mau membeli anggrek, itu sebaiknya jangan hanya tergiur dari bunganya yang indah, harganya yang murah, atau dari kelangkaannya, tetapi browsing dulu, itu anggrek mampu tumbuh nggak di rumah kita, dicek dulu, walaupun seindah apapun, kalau ternyata anggreknya itu dari ujung Gunung Jaya Wijaya atau Mount Everest gitu ya jangan dibeli. Nanti kebunnya teman-teman cuma jadi pemakaman buat anggrek gitu, cuma nanti bertahan sebentar lalu wafat anggreknya. Jadi yang perlu diketahui adalah cari info lebih dahulu tentang karakter agronomi spesies tersebut. Setelah tahu, baru putuskan mau jadi beli atau tidak. Jangan dipaksakan. Kemudian, tidak membeli anggrek cabutan hutan yang belum dipelihara atau belum beradaptasi. Kalau kita beli anggrek cabutan, mungkin karena tergiur harga murah, nanti akan membuat para hunter itu menjadi terbiasa. Wah, ini ada yang beli nih cabutan, nggak saya kasih media saja, sudah ada yang mau beli nih, mahasiswa UI. Ya udah kita cabut lagi. Nah, jadi ya, mereka akan sikap itu akan membiasakan para hunter untuk melakukan hal yang sama dan sama diulang-ulang. Jadi kita sebagai konsumen jangan mau beli yang belum dipelihara. Kemudian yang bisa kita lakukan lainnya adalah mengedukasi dan melatih masyarakat yang hidup di sekitar habitat anggrek agar bisa melakukan pemanen anggrek dengan bijaksana dan melakukan budidaya. Jadi tidak hanya tergantung di alam, ambil jual, tetapi ambil budidaya lalu dijual. Nanti budidaya lagi, jual lagi. Jadi ngambilnya di alam cukup sekali.
Selanjutnya mereka melakukan itu dengan budidayanya, hasil dari budidaya yang dijual. Ini teman-teman saya beri ide bisnis. Teman-teman mahasiswa, ini anggrek ini bisa menjadi salah satu pemasukan tambahan mulai dari skala kecil, reseller, sampai skala yang luar biasa besar ya. Ini saya dibisiin sama teman saya, yang grower yang tadi, Mas Dede, penyilang handal ya, terkenal di Jawa Timur, bahkan di Indonesia, yang tinggal di Batu. Beliau itu punya rumah kaca yang sangat besar, punya petani binaan sampai puluhan petani plasma, dan dia mengajak kerjasama para mahasiswa di Jawa Timur, khususnya di Brawijaya, Universitas Negeri Malang, itu diajakin untuk menjadi reseller. Jadi cukup tanpa modal mahasiswanya, mereka datang ke kebunnya Mas Dede, foto-foto anggreknya, lalu diposting di grup. Kalau ada yang beli, baru nanti mahasiswanya datang ke kebun, Mas Dede, saya ambil ya tanaman 10, diambil, kemudian dijual. Jadi dia nggak melihara, nggak ngapa-ngapain, cukup diposting, nanti tanamannya, kalau ada yang beli, transfer, baru dia datang ke kebunnya Mas Dede, ngambil anggreknya. Nanti sama Mas Dede disediakan foto tanah bunganya, kode-kode ini bunganya seperti ini. Jadi mahasiswanya terlatih untuk bisnis, dan itu simbiosis yang bagus. Jadi Mas Dede punya reseller yang banyak, dan Mas Dede tidak repot untuk menjual. Berarti Wasepa. Mereka memanfaatkan para mahasiswa sebagai reseller. Nah, anggrek itu bisa dikembangkan di skala rumah tangga. Ini yang saya survei juga ya, ternyata masyarakat di perumahan pun bisa menggunakan pekarangan yang kecil untuk budidaya anggrek. Hanya dengan luasan 2 x 2 meter pun sudah cukup bisa digunakan. Atau skala yang cukup besar, menengah, ini punyanya Mas Dede yang di Batu, ini dia punya greenhouse seperti ini tuh sampai puluhan ya, berjajar-jajar begitu. Ini salah satu mahasiswa saya yang ikut survei mendampingi saya untuk pendataan anggrek di tempatnya Mas Dede. Atau nah ini jangan dikira ya bisnis anggrek itu tidak prospektif. Ini sampai bahkan Mas Dede bisa menjual anggrek yang besar ya, yang sebelah kiri ini sampai diangkut sampai 4 orang ya, ini sangat berat. Ini anggreknya bisa laku sampai puluhan juta. Satu pot besar ini. 20 sampai 30 juta paling murah. Ini untuk membesarkan seperti ini cukup 5 tahun, dan Mas Dede punya puluhan pot besar, ukuran besar seperti ini. Dan bahkan Mas Dede ini juga, ini seminggu yang lalu ya, saya dikirimi foto, Mas Dede sudah bisa membangun mes untuk para mahasiswa, dan yang di atasnya itu ada greenhouse-nya juga, nih bagian atas. Ini mahasiswanya bisa nginep sini yang mau penelitian, bebas, gratis, bahkan nanti diberi makan, untuk makan, jaminan makan, penginapan tuh ditanggung semua sama Mas Dede buat mahasiswa-mahasiswa yang mau penelitian magang. Jadi siapa ini mahasiswa-mahasiswa yang nanti mau kolaborasi, nanti bisa saya rekomendasikan untuk penelitian di tempatnya Mas Dede untuk magang riset ataupun PKL di kebun anggreknya Mas Dede yang sudah sangat bagus ya, sangat maju, modern. Bahkan lab-nya juga jauh lebih bagus daripada lab-nya di Kebun Raya Purwodadi. Jadi nggak usah khawatir teman-teman mahasiswa UI ini kalau mau magang keluar pulau gitu, ke pulau provinsi di Jawa Timur, karena saya lihat mahasiswa UI ini agak-agak entah pemalu atau agak takut ya keluar gitu. Karena setahu saya ini yang di Purwodadi ini dari UGM, dari Unsud Purwokerto, dari Papua, dari Jember, itu pada datang ke sini semua. Cuma dari UI, IPB, nggak tahu Jabodetabek ya gimana ya, mereka apa terlalu nyaman, zona nyaman di sana, khawatirnya seperti katak dalam tempurung gitu, tidak berani mengejar ilmu, padahal ilmu itu berkembang tidak hanya di Jabodetabek gitu, tetapi di kawasan-kawasan lain juga ilmu itu berkembang. Atau bisa juga dikembangkan sampai skala yang luar biasa besar, seperti di PT apa lupa saya namanya ini ya. Ini ada di kawasan Tangerang, dia ini terbesar ya, industri
anggrek potong yang paling besar di Indonesia. Jadi anggrek itu bisa dibudidayakan dari skala rumah tangga, skala mahasiswa, kos-kosan, sampai skala menengah, bahkan skala yang luar biasa besar. Kemudian yang terakhir, tantangan penelitian anggrek Indonesia. Yang pertama, anggrek prioritas konservasi belum banyak menjadi topik utama penelitian, khususnya penelitian-penelitian mahasiswa. Banyak yang belum menyentuh anggrek, padahal kita tahu Indonesia itu pusatnya anggrek, banyak anggrek langka, tetapi yang diteliti kok justru malah tanaman-tanaman introduksi, tanaman impor dari luar negeri, tanaman-tanaman budidaya, dan lain-lain sudah cukup banyak, padahal penelitinya yang di sana. Tapi anggrek ini masih minim sekali yang peduli untuk melakukan penelitian. Kemudian inventarisasi versus cepatnya laju degradasi habitat alami. Nah, ini kita menjadi tantangan tersendiri. Makanya saya ini sampai nggak bisa istirahat cukup lama nih di rumah, karena selesai eksplorasi harus pergi lagi ke mana lagi, pulang sebentar, terbang lagi ke pulau mana, karena kita mengejar kerusakan hutan yang sangat cepat di Indonesia. Karena khawatirnya hutan itu belum kita masuki, anggreknya udah habis, udah punah, karena di bulldozer, digilas. Jadi kita peneliti ini benar-benar berpacu dengan cepatnya degradasi hutan. Yang ketiga, keterbatasan dana penelitian untuk topik anggrek ya, karena tadi Indonesia belum memprioritaskan anggrek, karena anggrek bukan komoditas prioritas nasional. Komoditas prioritas nasional itu tanaman-tanaman seperti jagung, cabai, tomat, padi, singkong, ya seperti itulah tanaman-tanaman pangan pokok ya. Sehingga kita sulit untuk dapat dana penelitian dari dalam negeri, rata-rata kita cari dana dari luar negeri yang lebih peduli. Kemudian yang terakhir, minimnya inovasi pengembangan kegiatan ekonomi berbasis anggrek, baik itu anggrek hias, lalu modifikasi media tanamnya, anggrek hibrida yang unik, ekowisata anggrek, kosmetik anggrek, kuliner-kuliner berbasis anggrek itu masih belum dikembangkan secara kreatif. Oleh karena itu kita membutuhkan tenaga-tenaga muda dengan pemikiran yang open mind seperti para mahasiswa untuk bisa berkecimpung di dalam inovasi bisnis ekonomi berbasis anggrek. Demikian dari saya, mohon maaf ini lebih 5 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rio untuk paparan materinya, sangat menarik sekali. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan terkait mahasiswa UI yang kok susah keluar ya gitu. Itu juga mungkin menjadi PR kita di para dosen di Bio UI. Ya, kita juga agak sulit nih Pak Rio, karena sebagian besar mahasiswa Bio UI itu yang minat di tumbuhan itu belum banyak gitu. Jadi pun misalnya akhirnya banyak yang minat ada yang minat ke tumbuhan, so far sih masih banyak yang tertarik ke molekuler, arahnya ke molekuler gitu. Jadi terlebih juga untuk khusus untuk anggrek, memang sudah cukup lama vakum ya sejak almarhum Ibu Susi. Jadi iya betul. Jadi makanya melalui mata kuliah ini dibuka kembali. Kalau dari saya sih berharap ya tadi mahasiswa UI bisa mengenal lebih jauh lagi tentang anggrek, kemudian menambah wawasannya tidak hanya dalam bidang ilmu, tapi juga untuk bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Apalagi tadi sudah dipaparkan potensi anggrek di Indonesia itu cukup banyak sekali gitu ya. Jadi tidak hanya secara teori, tapi pengaplikasiannya diharapkan jadi lebih berkembang, khususnya yang datang dari mahasiswa biologi UI. Oke, kita langsung saja diskusinya ya, Pak Rio ya. Ya, siap. Oke, silakan. Siapa yang mau tanya nih? Langsung saja. Ayo langsung, silakan monggo. Pak, saya izin tanya, Pak. Ya, silakan. Ya langsung aja ya, Pak. Jadi sebenarnya pertanyaan ini ada hubungannya sama kenapa sih mahasiswa UI itu jarang keluar gitu, Pak. Jadi waktu itu saya pernah coba untuk tertarik sama anggrek. Waktu itu kan ikut yang ini juga Pak, yang karya tulis yang kalau nggak salah dijurin sama Karyo juga, yang kanopi kemarin.
Nah, Ya. saya merasa kenapa saya sulit untuk suka sama sesuatu di bidang tumbuhan karena sulitnya ada ikatan emosi sama tumbuhan tersebut gitu. Makanya sebenarnya agak mau tanya sedikit, kenapa sih Kak Rio akhirnya suka banget sama anggrek? Apakah ada ikatan emosi tertentu sehingga kayak sampai sekarang lagi sampai banyak banget spesies yang Kak Rio temukan kayak gitu? Ya, oke. Terima kasih. Langsung saya jawab aja ya. Iya, Kak. Jadi, iya benar. Kalau ada ikatan emosional itu akan ada totalitasnya menjadi lebih apa ya, lebih gigih ya. Jadi ikatan emosionalnya simpel sih sebenarnya. Pada saat saya jalan-jalan ke pasar ini ya, tradisional di dekat rumah itu ada penjual tanaman hias. Lalu saya masih ingat tuh di sana dijual anggrek Phalaenopsis amabilis, anggrek bunga putih itu, bulan putih. Dan kebetulan sebelum saya ke pasar itu saya sudah punya buku tentang maskot tumbuhan Indonesia gitu kan, dan saya sudah baca itu Phalaenopsis amabilis. Kok kayaknya indah sih deskripsinya tuh, kayak anggrek nasional, ini anggreknya melambangkan kesucian, keanggunan kayak apa sih? Nah, begitu saya lihat di pasarnya itu, saya keinget, wah ini nih anggrek nasional ini. Saya beli 5.000 perak pada saat itu. Udah ngiseng-ngiseng, semprot, pas ngembang, kaget, kok bagus ya, indah ya gitu. Wah sudah, ini ya adik-adik saya ingatkan ya, ini semua orang ini kalau sudah kepincut sama anggrek, sampai tua itu nggak bisa lepas, saya jamin itu. Jadi udah kayak kesandra, kayak disirap ya, dihipnotis sama anggrek. Begitu udah jatuh hati sama anggrek itu kayak nggak bisa lepas dah, pokoknya kayak ada sihirnya dia. Udah itu setelah itu titik pertama itu senang anggrek, udah jadi koleksi, saya mengkoleksi tiap menang juara karya ilmiah, dapat berapa duit, saya beliin anggrek. Nah, akhirnya sampai merubah ke ini, sampai haluan kerjaan saya pun ke anggrek juga gitu. Kemudian makanya saya sarankan teman-teman di sini untuk bisa ada ikatan emosional itu sering-seringlah mencoba untuk mencoba budidaya anggrek. Nah, misalkan nanti nggak bisa saya bagi ke teman-teman semua ini ya, nanti saya bisa nih kerjasama sama Mas Akmal ya, untuk saya kirimkan anggrek langka ya, anggrek langka, endemik, Cyetes appendix 1, dilindungi, tapi ini hasil budidaya. Saya coba titipkan di rumah anggreknya, karena saya dengar dari Pak Saifuddin, rumah anggreknya kan mau direvitalisasi ya, nanti saya sumbangkan Paphiopedilum deh. Saya kirim Paphiopedilum yang adaptif untuk Depok. Nanti kan teman-teman nanti bersentuhan, megang bunganya, dipegang-pegang. Nah, dari megang-megang itu hati-hati kesihir nanti. Kalau sudah kesihir, udah nanti langsung bisa berkorban apapun, jiwa raga itu udah diserahkan ke anggreknya. Jadi nanti itu salah satu strateginya ya. Jadi memang benar, dengan bersentuhan langsung itu akan meningkatkan ada ikatan-ikatan emosional. Itulah tadi kenapa teman-teman kalau bisa datang ke kebun raya atau datang ke studi banding ya ke Jawa Timur nih, di Purwodadi kan deket tuh sama Batu. Di Malang Batu itu sentra anggreknya luar biasa. Di Jawa ini sentra untuk budidaya anggrek yang cukup besar dan masif ya, sporadis itu di Jawa Timur itu di Malang dan Batu, dibandingkan di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, karena saya sudah survei se-Jawa itu, sudah saya kelilingi di hobis-hobisnya. Itu sentranya Malang Batu itu luar biasa. Jadi kalau teman-teman ke sini, nanti saya ajak tuh ke tempatnya Mas Dede, ke tempatnya Mas Ashari, yang pembudidaya nurserynya tuh luar biasa besar. Dah sultan-sultannya lah, ibaratnya pasti akan terheran-heran dan ini ya akan banyak bersentuhan langsung dengan keunikan keindahan anggreknya. Lalu nanti saya yakin akan banyak terinspirasi dari kegiatan-kegiatan lapangan tersebut gitu. Jadi memang tadi mencoba untuk bersentuhan langsung dengan objeknya, sering-sering studi banding ke tempat-tempat nursery. Jadi kalau teman-teman misalkan berhalangan untuk ke Jawa Timur, coba cari nursery-nursery terdekat di sana, atau nanti saya kasih alamatnya deh, saya punya banyak teman di Depok, Bogor, sekitarnya. Sering kunjungi aja ke sana, nanti datang Pak, ini saya izin datang, saya bimbingannya Mas Rio atau mahasiswanya Pak Rio, gitu nanti pasti diterima. Dari situ saya mau lihat-lihat Pak, lihat-lihat aja, nanti dari situ kan bisa bersentuhan langsung dengan objeknya. Begitu ya Mbak Roro. Iya, baik Kak Rio, terima kasih atas jawabannya karena memang saya merasa banget pas
kegiatan lomba kemarin saya nggak merasa ada ikatan emosi. Feel-nya. Iya, kayak kalau misalnya konservasi, kalau saya lihat kasus-kasus konservasi, karena kan sekarang banyak masyarakat yang cabut-cabut anggrek seenaknya gitu, Betul. dikasih makan sapi bahkan. Nah itu saya nggak ngerasain karena di daerah saya kan nggak ada gitu yang cabut-cabut buat Iya. dikasih makan sapi kayak gitu. Dan saya juga setuju sih apa yang dikatakan Karyo mengenai Malang, karena saya dapat tugas dari Pak Saifuddin dan saya berhasil mewawancarai salah satu penjual yang di sana, dan beliau itu dulu mahasiswa teknik elektro tapi sekarang jadi nursery gitu Pak. Memang akhirnya banyak ya yang akhirnya tadi suka sama anggrek itu bukan yang ilmunya biologi atau apa gitu, Betul. tapi dari jurusan lain. Tapi memang prinsipnya pegang dulu, dipelihara dulu gitu ya, Pak Rio. Iya, bahkan emosi ini ya, masalah emosi terkait objek ini dibahas waktu saya di S2 di Inggris, dan itu memang penting. Itu kenapa kita yang bekerja di konservasi tumbuhan itu agak sulit mencari donatur dibandingkan orang-orang yang konservasi LSM yang bergerak di konservasi hewan. Coba lihat teman-teman WWF itu pakai muka orangutan yang matanya berkaca-kaca kayak mau nangis gitu. Itu si donatur tuh tergeraknya lebih kenceng ya dengan melihat ekspresi-ekspresi hewan-hewan mamalia, gajah kayak gitu tuh, wah pasti tergerak, mereka akan tergerak. Memang benar faktor emosional. Sedangkan di tumbuhan pada umumnya, bukan hanya anggrek sebenarnya ya, di konservasi tumbuhan itu memang emosionalnya minim karena tidak ada ekspresi-ekspresi yang bisa terdeliver ya ke pihak-pihak manusia kita. Jadi para donatur tuh lebih larinya untuk mendanai penelitian-penelitian yang hewan dibandingkan tumbuhan, karena mereka lebih tergerak saat melihat ekspresi hewan dibandingkan tumbuhan, karena memang tumbuhan nggak ada ekspresinya kan. Ya itu kita harus cari strategi lain untuk bisa tadi ada bonding dengan emosional. Itu memang kalau dari sisi kampus memang kita harus sering-sering jalan-jalan ya, Pak Rio ya. Iya betul. Dan nanti kalau kita kirim sampel anggrek Paphiopedilum gitu ya ke biologi, lalu nanti diekspos, saya pikir nanti UI akan bisa ngelihat, oh ternyata kita punya ya anggrek super langka ini, dan ini diberi oleh BRIN. Jadi mungkin mereka akan sedikit banyak akan memberikan fokus juga ke anggrek gitu. Ya, apalagi kalau teman-teman punya ini bisa budidayakan anggrek emas yang di Papua, itu akan heboh lagi. Wah, punya anggrek emas apa nih? Biasanya kan anggrek hitam tuh yang rame ya. Ini kita punya anggrek emas nih dari Papua yang untuk bikin noken, pasti banyak yang penasaran. Kalau teman-teman bisa budidayakan, dipecah-pecah, dijual, wah, itu jadi keunggulan komparatif untuk biologi UI. Ya. Oke. Mungkin pertanyaan berikutnya ada di chat atau ada yang di chat ada? Oke. Dari Ida Ayu, oke. Phalaenopsis berwarna biru, rekayasa genetik menyelipkan pengaturan organisme lain ya Kak. Selain pengembangan variasi dengan cara hibrid, rekayasa genetik dan menyelipkan gen-gen organisme lain pada anggrek sudah banyak dilakukan. Oke. Untuk perkembangan penyisipan genetik, variasi rekayasa genetik ini di Indonesia, yang saya tahu untuk rekayasa genetik Phalaenopsis ya, itu Bu Profesor Endang Semiarti, beliau bergerak di sana. Kebetulan saya genetiknya lebih kepada genetika konservasinya, jadi bukan ke pemuliaannya. Jadi mohon maaf Mbak Ida, saya kayaknya belum terlalu familiar ya, belum begitu tahu ilmunya mendalam mengenai penyisipan transgenik dari anggrek ini yang disisipkan. Apakah sudah sampai ke menyisipkan gen fluorescence pada tanaman, tetapi setahu saya untuk jenis tanaman lain itu pernah saya baca jurnalnya ya untuk yang fluorescence, tapi untuk anggrek saya belum baca mendalam dari jurnalnya. Kayak pernah dengar waktu itu dari Prof. Budi UGM pernah cerita, tapi saya kurang tahu persisnya. Jadi nanti akan saya coba carikan dulu jurnal-jurnalnya, siapa tahu sudah sampai ke perkembangan ke transgenik di aspek gen EGFP ya untuk fluorescence. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan Mbak Ida. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Halo Pak Ipul Karyo,
Silakan. Saya mau tanya, jadi kan kalau tadi dari pemaparannya Karyo, sebenarnya kalau anggrek itu udah lumayan banyak ya penelitiannya. Tapi itu ada yang saya satu penasaran gitu. Jadi di awal perkuliahan Orkido ini, Pak Ipul itu pernah ngejelasin soal resupinasi gitu, Kak. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri atau mungkin di dunia, kira-kira penelitian resupinasi itu tren gitu nggak sih, Kak? Atau kayak malah sedikit gitu buat diteliti? Soalnya kan saya kemarin sempat nyari-nyari, cuma kayak jurnalnya beneran sedikit gitu, paling pun tumbuhan yang analog gitu kayak Labiate gitu sih, yang banyak. Iya, penelitian untuk resupinasi belum banyak dilakukan. Di Indonesia maupun di luar itu belum banyak perhatian, dan resupinasi ini belum sampai didalami faktor apa saja sih yang menyebabkan pada spesies-spesies tertentu itu melakukan resupinasi, tetapi kerabat terdekatnya tidak melakukan resupinasi gitu. Jadi apakah itu hanya faktor terkait dengan polinasinya gitu untuk mempermudah polinasi, ataukah ada faktor-faktor aspek lainnya? Padahal yang tidak melakukan resupinasi sebenarnya juga terpolinasi. Lalu ada aspek apa lagi selain pada terkait dengan polinasi itu belum banyak diteliti. Jadi sebenarnya banyak sekali kajian-kajiannya. Jadi kalau teman-teman takut, wah saya mau meneliti anggrek Karyo, tetapi objeknya dari mana? Nggak usah khawatir, kontak dulu ke kita, peneliti-peneliti BRIN. Nanti kita yang akan bantu objeknya, kita akan bantu carikan dananya, bahan kimianya, bahkan nanti kita bisa titipkan ke teman-teman mitra-mitra kita untuk tempat tinggalnya. Karyo, saya nggak punya dana untuk ngekos di Jawa Timur, gampang, nggak usah mikir itu. Ini di sini banyak sekali nursery sultan-sultan ya, yang siap untuk menampung teman-teman gratis dengan fasilitas bagus ya di Jawa Timur. Asalkan meneliti anggrek, mereka siap, mereka tuh ya tadi karena terhipnotis anggrek sehingga mereka merelakan hidupnya tuh membangun fasilitas untuk pengembangan penelitian anggrek. Teman-teman nurserian seperti itu, totalitas tinggi. Jadi mereka sangat senang apabila ada mahasiswa-mahasiswa yang mau riset anggrek. Oke, Kak Rio. Ya. Gimana, Mal, tertarik, Kak? Udah nyari-nyari, Pak. Soalnya susah. Iya, jadi Pak Rio kendalanya seperti ini. Jadi ada beberapa mahasiswa yang tertarik meneliti tentang anggrek, tapi yang menjadi kendala itu adalah di bio kita baru mau mulai banget menghidupkan rumah anggrek. Jadi untuk objek penelitiannya jadi agak susah gitu. Pun misalnya mereka misalnya membeli langsung gitu ya, membeli kemudian ditanam di rumah mereka, itu pun harus ada treatment yang untuk menghindari bias dari data penelitian gitu. Jadi itu akhirnya masih banyak sekali pertimbangan dari sudut pandang apakah penelitian anggrek oleh mahasiswa biologi UI ini dikembangkannya dari sudut pandang apa gitu. Tapi ya insya Allah dari jawaban Pak Rio tadi mungkin akhirnya bisa banyak kolaborasi yang bisa kita lakukan ya, Pak Rio ya. Iya dong, iya benar sekali. Jadi memang di BRIN ini kemarin Pak Kepala BRIN ya, Pak LTH itu datang hari Sabtu itu ketemu saya, dan beliau menyampaikan, Mas Rio, sekarang rekrutmen peneliti di BRIN kan sudah pakai S3. Terus saya sampaikan juga, Pak, terus apakah ini nanti akan menghambat regenerasi dari mahasiswa-mahasiswa S1, S2 yang bercita-cita jadi peneliti? Oh, sistemnya nggak seperti itu, Mas Rio. Jadi justru dengan kita S3 kan, nanti rekrutmen itu bisa melalui lewat grup-grup peneliti dari masing-masing lab kami di BRIN. Jadi nanti ada mahasiswa yang lulus gitu, kita jadikan riset asisten, lalu kita sekolahkan, pakai dananya BRIN, kita sekolahkan S2 sampai S3. Setelah bagus, S3 baru kita rekrut menjadi anggota BRIN. Begitu sistemnya sekarang. Jadi kita lagi cari bibit-bibit unggul dari mahasiswa untuk kita masukkan ke lab, untuk kita sarankan ke lab. Jadi jangan kemarin ada info, wah hanya menerima S3 kemudian jadi ini ya, jadi kayak pupus semangat ya. Tapi ternyata Pak LTH punya strategi supaya BRIN itu berkolaborasi lebih erat lagi dengan UNIF. Itulah kenapa kami sekarang diberi dana cukup besar, kita ngajukan proposal untuk kolaborasi dengan UNIF juga, supaya tadi ada banyak pertukaran transfer knowledge dengan mahasiswa, sehingga nanti kalau ketahuan ada mahasiswa-mahasiswa potensial bisa kita dorong sampai
S3 bahkan nanti kita rekrut sebagai peneliti BRIN begitu. Jadi memang nanti silahkan, kita ibaratnya teman-teman kan punya banyak senior yang bergerak di anggrek ya, diajak kok diskusi saja. Jadi jangan kalau ada punya masalah buntu kemudian mengurungkan niat gitu. Kita diskusi dulu dengan para seniornya, ada saya, ada Kak Reza, ada Kak Imin, siapapun yang sudah ke BRIN itu diajak diskusi saja. Saya bebas kok. Silahkan, nomor saya terbuka untuk teman-teman yang mau diskusi. Jadi nanti saya dan Pak Saifuddin akan memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa UI yang akan penelitian. Jadi nanti kita akan join penelitian bareng ya Pak Saifuddin. Ya, betul sekali. Oke, jadi ayo yang mau penelitian anggrek bisa bisa. Cukup ini aja, nggak usah punya gagasan, nggak punya gagasan juga nggak apa-apa. Yang penting nanti bagi bisa saya diarahin itu, ya di sana ya. Bisa diarahin. Yang penting satu niat. Itu pengalaman saya, yang penting satu niat. Kalau udah punya niat, udah itu gampang. Nggak punya modal nggak apa-apa. Yang penting punya niat. Sip. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau izin tanya lagi, Pak. Ya. Silakan, Roro. Untuk konservasi saya, maaf. Ya, setahu saya untuk salah satu hal yang bisa dilakukan untuk konservasi anggrek adalah dengan reintroduksi, kalau nggak salah. Ya. Tapi saya masih nggak paham reintroduksi itu artinya apa dan kenapa harus dilakukan di anggrek gitu. Oke, reintroduksi. Sebentar saya screenshot dulu ya ini karena ini. Oke, sip. Jadi reintroduksi itu adalah proses pengembalian anggrek ke habitat alaminya. Jadi itu dilakukan misalkan di populasi di alam itu sudah habis karena eksploitasi, karena kerusakan habitat, sehingga populasinya habis dan terancam punah, sehingga kita perlu melakukan adanya campur tangan manusia untuk meningkatkan populasinya di alam. Makanya dilakukan reintroduksi, pengembalian, reintroduction, jadi pengembalian lagi, anggrek tersebut kita budidayakan, kita perbanyak, misalkan contohnya, mana ya ini ya, ada nggak ya contohnya sebentar. Oh, nah ini ya. Ini kan contoh yang ada di Vietnam nih, Chan Hii punah karena eksploitasi. Kemudian saat ini banyak sekali para konservator di Vietnam membudidayakan Phalaenopsis Paphiopedilum Chan Hii. Setelah dibudidayakan, jumlahnya cukup banyak, baru nanti akan dikembalikan ke habitatnya supaya tidak habis karena sebelumnya Paphiopedilum Chan Hii ini sudah hampir punah di alam. Begitu, jadi kita lakukan adanya pengembalian lagi ke habitat alaminya. Gitu, Mbak Woro. Kalau di Indonesia sudah pernah belum, Kak? Di Indonesia untuk sampai kembalikan ke habitat belum pernah. Tapi sudah sampai tahap budidaya. Paphiopedilum project saya ini, Paphiopedilum glaucopilum ini sedang dibotolkan, sedang kita botolkan, kita tabur dibotolkan. Kemudian Dendrobium capra yang ada di layar monitor teman-teman ini ya, ini juga hampir punah, ini hanya ada di Jawa, ancaman punahnya tinggi sekali, ini hanya di Jawa Timur dan dia ini ya, kalau ada pohon jati ditebangi, dia ikut rontok dan diinjek-injek karena dianggap nggak berguna sama penebang jati, dan ini hanya tumbuh di pohon-pohon jati. Ini juga sudah dibotolkan, tetapi belum kita kembalikan ke alam. Jadi masih, karena reintroduksi itu prosesnya lama ya, nggak cukup 2 tahunan, tapi sampai 5 tahunan, karena kita perlu memperbaiki habitatnya dulu, dicek apakah ini terlalu panas nggak, ini kok kurang pohon, kita tanami pohon dulu di habitatnya, terus kita perbanyak dulu pakai perbanyakan biji sampai tumbuh besar. Kan anggrek kan lama ya tumbuhnya ya, di kultur mungkin 3 tahun sudah cukup dewasa, baru kita nanti kembalikan ditanam lagi ke hutannya begitu. Jadi proses reintroduksi itu cukup lama. Maaf, ada satu yang sudah real, saya ingat Vanda tricolor di lereng selatan Merapi. Saya ingat itu, saya juga ikut melakukan reintroduksi pada saat itu. Tapi jumlahnya tidak banyak ya, waktu itu saya waktu masih S1
dengan teman-teman mahasiswa itu mengembalikan kurang lebih 30 tanaman di Taman Wisata Alam Telogo Muncar di lereng selatan Merapi. Vanda tricolor, hanya saja Vanda tricolor kan tidak terlalu langka ya. Jadi kita reintroduksi hanya biar tidak punah saja di Jogja, tapi sebenarnya tidak terlalu langka sih Vanda tricolor. Itu Mbak Roro. Oke, baik Kak Rio dan Pak Efudin atas kesempatannya. Oke, Ya. Pak Rio mungkin ada yang sedikit miss ya, yang mau saya konfirmasi. Jadi kalau misalnya dari teman-teman BRIN itu, kalau misalnya eksplorasi seperti yang tadi ditunjukkan, itu biasanya tahap selanjutnya apakah memang akan dibudidaya untuk kemudian tujuannya nanti direintroduksi ataukah seperti apa sih, Pak Rio? Jadi kita eksplorasi ada beberapa tujuan. Yang pertama kita tujuan untuk menginventarisasi ya. Misalkan di satu lokasi ini tanaman anggreknya belum banyak diketahui spesiesnya. Jadi kita masuk, kita koleksi ratusan anggrek, lalu kita identifikasi namanya apa nih. Oh ini belum ada namanya, kita beri nama spesies baru seperti itu. Itu tujuan untuk inventarisasi. Lalu kita juga kadang ke habitat alaminya itu untuk melihat populasinya di alam. Kita cek, ini terancam nggak? Oh ternyata di populasi di alam ini terancam nih, sangat sedikit. Ya sudah, kita ambil sampel, beberapa sampel dari alamnya, lalu kita budidayakan di kebun raya, kita perbanyak. Setelah nanti diperbanyak, baru kita akan kembalikan lagi ke habitatnya. Jadi kurang lebih ada 2 tujuan besar kalau kita ke lapangan. Oke. Suka ada benturan gitu nggak sih Pak Rio sama pihak lain gitu? Apalagi misalnya hunter atau kolektor gitu selama proses eksplorasi itu? Kebetulan alhamdulillahnya saya malah dibantu para hunter. Oh gitu? Iya. Jadi nggak tahu ya, ajaibnya hunter-hunter di kita itu tidak semua ya, tapi sebagian besar yang saya temui hunter-hunter itu kalau sama peneliti itu mereka terbuka. Karena mereka tahu kita kalau ke alam itu nggak akan jadi pesaing mereka gitu. Tapi kalau kita tahu kita ini orang biasa, pebisnis, nggak akan diajak tuh, nggak boleh karena kan wah ini kan area pendapatan saya, kalau saya tunjukkan habitatnya nanti bisa dia akan suatu saat datang lagi Mas Rio ngambil semua dong. Nah gitu kan kalau kita orang biasa. Tetapi karena kita bisa sampaikan Pak saya dari BRIN, saya tidak punya kepentingan lain selain untuk meneliti, saya tidak punya bisnis anggrek dan saya ingin melestarikan gitu, hunter pun akan bantu. Selama ini saya nginep di rumahnya hunter, saya wawancara hunter, makanya saya cukup banyak tahu pola kehidupan hunter-hunter itu bagaimana gitu untuk menyelesaikan dari sisi sosialnya ya. Gitu. Oke, baik. Ya. Mungkin 2 pertanyaan lagi, mungkin Pak Rio ya. Ini ada di chat ada lagi dari Ida deh sepertinya. Oke, dari Ida nanya penasaran terkait ekspor anggrek-anggrek spesies endemik Indonesia ke luar negeri. Nah, ini penting sekali ya, biopiracy. Jadi benar sekali ini dikeluhkan oleh para teman-teman yang hobiis anggrek di Indonesia. Jadi di Indonesia itu peraturan untuk anggrek dilindunginya kan ketat sekali, tetapi justru orang-orang luar negeri itu datang untuk wisata, mereka beli anggrek di Indonesia, dimasukkan koper, dibawa keluar, lalu sama di luar dikembangkan, dijual lebih mahal, khususnya papio ya. Di papio di Indonesia mungkin ratusan ribu jualnya, di luar negeri bisa sampai 170 juta, 200 juta untuk satu tanaman ya, satu tanaman Papiopedilum itu. Jadi orang luar negeri itu sering banget. Bahkan terakhir kemarin saya beberapa hari yang lalu ke survei ke hobiis ke budidaya anggrek di kaki Gunung Semeru, dia bilang belum lama ini ada orang Malaysia datang Pak, ngambil beberapa anggrek, dimasukkan koper, lalu dia terbang ke luar negeri gitu. Jadi saya beritahu teman-teman semua bahwa anggrek itu masuk CITES ya, CITES Appendix 2 sebagian besar. Tapi ada beberapa spesies itu masuk ke Appendix 1. Appendix 1 maupun Appendix 2 itu tidak boleh keluar dari Indonesia tanpa adanya surat izin dari Kementerian KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup. Itu nggak boleh. Jadi kalau ada yang tahu, ada yang bawa ke luar negeri, siapapun itu, baik turis maupun orang Indonesia, diposkan lewat JNE pakai DHL ya, itu dikirim ke luar negeri, itu bisa kena jerat pidana.
dan itu hukumannya penjara ya, bisa dipenjara. Jadi memang itu kendalanya saat ini, penyelundupan ilegal itu masih masif sekali terjadi, khususnya karena ketidaktahuan masyarakat Indonesia. Di Facebook tuh banyak tuh, ada yang posting anggrek jual, nanti yang nawar orang Malaysia, bisakah kirim ke Kuala Lumpur? Dia bilang bisa, lalu dipostkan pakai paket. Padahal itu melanggar hukum sebenarnya. Itu yang perlu disosialisasikan. Ada lagi yang orang luar negerinya datang ke Indonesia, lalu beli, masukkan koper, dia terbang lagi ke negaranya, seperti itu juga banyak. Dan itu kita sudah rugi berapa kali ya. Pertama, rugi dari aspek kelangkaan ya, CITES. Kedua, dari piracy tadi yang disampaikan. Jadi yang untung justru orang luar negerinya, karena di sana dikembangkan dengan sangat maju, dijual dengan harga sangat tinggi, dan yang untung justru orang luar negerinya. Begitu. Jadi cukup memprihatinkan, sedangkan di Indonesia sendiri nggak diurus. Lagi mana lagi? Mahasiswanya nggak banyak yang minat, gitu kan. Jadi kita perlu adanya SDM muda baru nih untuk fokus ke anggrek. Gitu ya, Ida. Terima kasih pertanyaannya. Oke. Satu lagi? Jadi satu lagi, ada lagi yang mau tanya? Sebelum maghrib nih, kan maghrib. Jadi betul sekali memang SDM itu sangat dibutuhkan sekarang ya, Pak Reo ya? Iya. SDM muda. Jadi memang di Indonesia ini banyak sekali ya yang anggrek-anggrek yang endemik hanya di tempat-tempat sempit. Ini yang Dendrobium capra yang saya bilang, di seluruh dunia yang luas ini hanya ada di Pulau Jawa, dan di Pulau Jawa pun hanya di 2, 3, 4, 5 titik sini saja. Dan ini pun hanya di hutan jati. Jadi kalau hutan jatinya habis, sudah punah. Karena yang titik-titik ini, yang merah ini yang sudah saya survei, ini tidak di area konservasi ya. Ini di perhutani, di kawasannya perhutani, kawasan industri atau apa ya, perhutani itu badan usahanya Departemen Kehutanan, memang areanya untuk industri kayu. Jadi banyak sekali anggrek-anggrek langka endemik di Indonesia, tidak hanya kapra, tapi sebagian besar anggrek itu di Indonesia rata-rata endemik dan sempit-sempit area sebarannya. Ini ada pertanyaan satu lagi, Pak Rio, dari Layatul. Kalau misal penelitian anggrek, contoh gagasannya seperti apa ya Kak yang terbaru misalkan. Nah, untuk penelitian anggrek sebenarnya yang seperti tadi ada clue-nya dari Pak Saifuddin ya, tidak melulu harus molekuler, karena sebenarnya banyak sekali yang bisa digali dari aspek perilaku anggreknya, dari anatominya, dari fisiologinya, dari budidayanya, itu tuh masih belum banyak diketahui gitu. Bahkan saking banyaknya spesies-spesies endemik ya yang belum banyak ketahuan karakternya. Jadi menurut saya yang paling penting adalah kita ketahui dulu karakter-karakter dasarnya gitu, karakter morfologinya, anatominya, fisiologinya. Kalau sudah itu diketahui mendalam, baru lanjut ke penelitian yang lebih advance gitu, seperti molekulernya dan lain-lain. Jadi karena saking banyaknya penelitian anggreknya yang belum disentuh oleh ilmu pengetahuan, jadi topiknya bisa beragam sekali, segala macam. Mau keragaman morfologi bunganya bisa. Terus ada nih salah satu anggrek yang kalau diserbuki, dia dipolinasi, itu bunganya langsung berubah warna, dari putih berubah jadi kemerahan. Nah itu ada fenomena apa itu? Kenapa ada pigmentasi di sana? Apakah ada semacam tanda-tanda untuk polinatornya atau tanda untuk apa itu juga belum diteliti. Jadi fenomena-fenomena perilaku biologi dasarnya pun banyak sekali di anggrek yang bisa diteliti. Jadi, banyak sekali gagasannya. Silahkan nanti kalau yang mau ada gagasan-gagasan, ide-ide dasar, atau mungkin sekedar ingin nanya-nanya, Kak saya nggak punya ide gimana ya, kita bisa diskusi dari awal, dari nol bisa. Ini diskusi anggrek aja langsung ya, diskusi, nanti kita bisa tahu spesifik, kayak ini anggrek Dendrobium capra, dia kenapa bisa tumbuh di tempat yang sangat kering sekali seperti ini, itu bagaimana cara dia bertahan hidup tuh dari sisi anatominya, itu kita bisa teliti, lalu cara budidayanya, memperbanyak dari botolannya, ini mana perlakuan terbaiknya, teknik pemupukannya bagaimana yang terbaik, penyiramannya siang atau malam yang bagus, karena kan ini tanaman CAM ya, CAM itu
ada perilaku-perilaku tertentu di stomatanya. Nah, ini penyiramannya efektif pada saat malam apa siang, atau pagi, sore. Kemudian kalau nyiram pupuk, lebih baik disiram di mananya, di daun helaian atas atau bagian bawah, atau di akarnya. Itu kan banyak sekali teknik-teknik yang atau judul-judul topik yang bisa dikerjakan. Pak Rio, berarti kalau misalnya boleh saya simpulkan, dunia anggrek itu kan sebenarnya segmented, tapi orang-orang yang ada di dalamnya itu punya loyalitas yang tinggi. Jadi artinya Ya. dunia anggrek sendiri memiliki scope yang berbeda dengan scope tanaman lain. Kalau misalnya disimpulkan, berarti dari keseluruhan orang-orang yang berkecimpung di dunia anggrek memang akhirnya didominasi hanya dari lebih banyak didominasi antara industri sama pencintanya saja ya. Sementara dari sisi penelitiannya, dari sainsnya itu memang masih kurang gitu ya. Iya, betul. Memang yang paling timpang itu dari aspek akademik dan penelitian. Itu agak timpang. Jadi padahal sebenarnya kalau kita bisa mengisi di sana, mengisi relung sana, kita bisa membantu para hobiis untuk mengembangkan industri anggrek supaya lebih maju gitu. Mereka kan terbentur dari pengetahuan ya, para nursery-nursery besar. Nah, apabila kita bisa masuk ke sana, kita bisa kolaborasi juga sama industri, itu akan ada kolaborasi dahsyat. Mengingat kita punya hartanya gitu. Kita punya 4.000 spesies yang belum disentuh gitu. Sedangkan luar negeri itu sampai nyelundup-nyelundupkan loh, bayangkan. Orang luar negeri itu untuk neliti sampai nyelundup-nyelundupkan industrinya. Yang kitanya saking melimpahnya malah nggak disentuh gitu kan. Seperti ini anggrek yang noken ini juga belum ada yang nyentuh ini. Penelitiannya, budidayanya gimana, karakternya gimana, apa saja jenis anggreknya yang digunakan. Karena saya dua ini sebenarnya masih ada puluhan jenis lain yang digunakan untuk noken ini, dan ini belum disentuh. Karakter kutikulanya bagaimana, kenapa sosialnya, etnobotaninya belum disentuh di sini. Jadi tadi kita kekurangan dari aspek penelitian, aspek dari akademisinya yang benar-benar fokus di mengembangkan di anggreknya ya. Padahal itu sebenarnya menjadi keunggulan komparatif bangsa ini. Jadi Betul. semacam ada ketimpangan di hobiis dan industri. Mereka jadi meraba-raba sendiri kan. Mereka meraba-raba sendiri, nggak ada kayak koneksi antara peneliti dengan industri juga. Betul sekali. Berarti memang akhirnya ini jadi celah untuk mahasiswa ya dalam hal ini untuk bisa konsen di dunia anggrek ya. Banget. Silakan. Betul. Semoga nanti kedepannya akan banyak kolaborasi kita dengan BRIN, insya Allah nanti. Amin. Siap. Lewat Kanopi juga nanti makin banyak acara-acara yang intinya tadi seperti yang Roro bilang, menimbulkan kecintaan sama tumbuhan. Jadi biar ada ruhnya gitu. Jadi biar kerjanya juga lebih enak. Oke, Pak Rio, karena waktu sudah habis, silakan kalau ada kata-kata penutup, monggo. Iya, sedikit saja saya pesankan ke teman-teman mahasiswa, mumpung teman-teman ini berada di momen yang sangat istimewa ya, momen jadi sebagai mahasiswa, di mana mendapatkan banyak privilege, kesempatan untuk menimba ilmu, maka gunakan status mahasiswa teman-teman ini sebaik mungkin. Tanya sana, tanya sini, diskusi sana, diskusi sini, dan ada banyak sekali pihak-pihak yang membuka tangan lebar untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman semua. Jadi manfaatkan momen ini sebelum nanti adik-adik lulus, gunakan sebaik mungkin, niatkan untuk kebaikan, dan insya Allah akan menjadi pahala dan menjadi berkah untuk kehidupan kita sekarang dan nanti. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Rio untuk sharing ilmu dan pengalamannya yang luar biasa sekali. Semoga dengan pertemuan kita hari ini membawa manfaat yang banyak, khususnya buat saya dan juga mahasiswa-mahasiswa orkidologi. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan juga, semoga kedepannya makin banyak kolaborasi-kolaborasi yang bisa kita jalin bersama untuk perkembangan anggrek di Indonesia. Oke, kalau begitu saya tutup saja. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Rio, terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifuddin, terima kasih Sama-sama, semua, Pak Rio. sehat selalu. Assalamualaikum. Sama-sama, Pak Rio. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Saifuddin, Pak Rio. Ya, silakan yang ingin meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih silakan. juga Karyo. Izin live. Terima kasih Pak. Ya, silakan.